Hai teman-teman semua, welcome to our podcast Scoop Mama, obrolan ringan sudut pandang mahasiswa manajemen. So, get your coffee and enjoy the show. Halo Sobat Manajemen, welcome back to podcast S1 Manajemen Udosa. Di podcast Scoop Mama kali ini, episode kedua, kita akan membahas salah satu topik yang lagi sering banget jadi perdebatan di dunia kerja, khususnya di kalangan Gen Z, yaitu tentang job hopping. Nah, sekarang makin banyak anak muda yang memilih pindah kerja dalam waktu singkat demi mencari peluang karir, lingkungan kerja maupun salary yang lebih baik. Tapi di sisi lain banyak perusahaan yang menganggap hal ini itu sebagai bentuk kurangnya loyalitas pada perusahaan. Lalu sebenarnya job hopping ini sebuah pengkhianatan atau justru smart career move? Dan tentunya untuk membahas topik itu kita akan ngebahas bareng narasumber yang sangat luar biasa kali ini bersama Prof. Yusak. Selamat datang, Prof. Assalamualaikum, terima kasih. Oke, gimana nih Prof kabarnya, Prof? Alhamdulillah. Oke. Ya, jadi untuk kedepannya atau nanti kita akan bahas job hopping nih, Prof. Dan saya sebaiknya akan manggil panjenengan Prof atau Bapak nih, biar kayak terserah yang mana yang nyaman. Oke, Prof. Jadi kita mungkin langsung saja masuk ke pembahasan pertama ya. Kalau kita lihat sekarang nih fenomena job hopping di kalangan Gen Z memang semakin sering terjadi dan bahkan mulai dianggap normal. Nah, menurut Prof sendiri, apakah fenomena ini tuh benar-benar menjadi masalah bagi perusahaan atau sebenarnya hanya bentuk perubahan pola karir pada zaman sekarang? Iya, jadi kalau pertanyaannya seperti itu berarti dari sudut manajemen perusahaan ya. Iya. Soalnya bisa dua sudut itu. Iya, nanti kita akan individunya sama perusahaannya. Kita perusahaan dulu. Iya, perusahaan dulu. Ya, dari sisi perusahaan sebetulnya ini merupakan tantangan bahwa dengan berkembangnya teknologi yang cukup pesat, tidak hanya dalam dunia pemasaran, dunia MSDM pun berubah. Jadi di dalam manajemen sumber daya manusia ini yang kita sebut dengan employee behavior. Jadi perusahaan harus memahami namanya employee behavior. Jadi perubahan perilaku ini harus diamati dan perusahaan harus bisa mengantisipasi dan melakukan langkah-langkah apa yang sifatnya dia juga harus menyesuaikan karena perubahan tadi. Karena di perusahaan itu terjadi namanya benturan generasi. Pemiliknya generasi baby boomers, direkturnya generasi X, kemudian manajernya generasi Z, karyawannya generasi milenial dan generasi Z gitu. Sehingga kalau ini tidak tersinkronisasi dan tidak terorkestrasi dengan baik, ya tentunya akan menjadi masalah bagi perusahaan. Oke, ya. Terus kalau menurut Prof sendiri tuh apa dorongan yang bisa ngebuat Gen Z itu melakukan hal kayak gitu, Prof? Cukup menarik ya, karena saya kan generasinya generasi X gitu, sementara generasi Z, dan saya sudah beberapa kali diundang juga di beberapa perusahaan-perusahaan BUMN itu menangani Gen Z yang perilakunya menurut mereka itu aneh gitu. Padahal menurut saya ya dia yang harus memahami juga bahwa ini ada perubahan karena generasinya berubah, perilakunya berubah, dan Gen Z ini cenderung pragmatis praktis gitu. Pragmatis praktis. Ya, jadi kerjaan dapat gitu, ada transaksional begitu. Nah, ini yang generasi saya itu kurang bisa menerima. Karena harus menunjukkan dulu kerja yang bagus, kemudian loyal, yang begitu-begitu. Konsisten gitu. Prinsipnya berbeda. Yeah. Nah, Gen Z ini agak berbeda. Nah, ini kalau tidak difahami juga berbeda. Oke. Berarti bisa dikatakan kalau sebetulnya dorongan-dorongan itu memang adanya tren ya. Maksudnya berarti itu apa sih, natural gitu ya, Prof? Ada dari generasi itu. Iya. Karena mereka berkembang, lahir dan berkembang dan di dalam situasi eksternal yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Cuman yang menarik adalah ternyata Gen Z di luar itu berbeda dengan Gen Z di Indonesia.
kebetulan beberapa waktu lalu sebelum saya suruh pulang, anak saya kan kerja di Australia. Jadi bagaimana perilaku dia ketika di Australia, karena dia sekolah dan kerja di sana. Nah, kemudian literatur atau jurnal-jurnal mengenai perilaku Gen Z ini saya perhatikan itu sama dengan yang di dunia barat atau Australia masuk di dalamnya. Tapi begitu dia tarik dia masuk kembali ke Indonesia, kemudian dia bekerja di Indonesia, ternyata dia gagap juga untuk menyesuaikan kondisi kerja sesama Gen Z-nya. Walaupun dia juga orang Indonesia juga dan hanya sekolah di sana, tapi dia harus beradaptasi juga bahwa ternyata ada faktor budaya juga yang berbeda, itu bisa berpengaruh juga. Kalau ini work-life balance tuh mempengaruhi juga nggak, Prof? Work-life balance sangat berpengaruh karena Gen Z itu kalau saya amati itu maunya namanya itu workation, work and vacation, work bekerja dan berlibur. Jadi kalau misalnya mengatur jadwal itu maunya Gen Z itu adalah 2 hari di Jakarta, 2 hari di Jogja, 4 hari di Bali, 1 hari di Surabaya, begitu berkeliling. Tapi bekerja, tapi dia juga itu bagian dari work-life balance yang dia inginkan. Tetapi umumnya perusahaan-perusahaan apalagi yang pimpinannya adalah generasi yang kolonial itu akan susah menerima itu karena bagi dia kamu itu kerja atau mau liburan gitu. Jadi itu yang agak harus disamakan dulu persepsinya. Oke. Dari situ kan banyak perusahaan juga yang mengeluh kayak ada turnover gitu kan, Prof. Yeah. Kalau dari sisi perusahaan nggak bisa ngimbangin, terus nggak ada nggak ada feedback gitulah. Terus kalau menurut saya kan biasanya ada juga namanya pelatihan gitu, pelatihan antara dua perbedaan generasi itu tadi, itu kan nanti bakalan bikin nambah biaya gitu ya, Prof. Nah, itu tuh sebetulnya sangat harus secepatnya dilakukan, mesti makan banyak biaya atau gimana? Yes, karena semuanya berubah, jadi sistemnya juga berubah. Jadi kalau misalnya kayak konsep turnover gitu, dulu sebelum ada COVID, perusahaan yang turnover-nya tinggi itu dibilang tidak bagus. COVID, okay. Sebelum ada COVID. Oh, sebelum COVID. Okay. Ya, turnover bagus. Tetapi pada saat COVID dan yang saya alami, ternyata itu tidak menguntungkan perusahaan ketika perusahaan itu turnover-nya rendah. Turnover rendah itu artinya tidak banyak yang keluar masuk. Nah, begitu ada COVID, bisnis tidak ada, ngeluarin karyawan nggak bisa karena dia nggak ada yang keluar masuk gitu. Padahal kalau itu turnover-nya tinggi, kita nggak usah susah-susah ngeluarin karena keluar sendiri gitu. Jadi kurangin. Nah dari situ kemudian konsep berubah bahwa turnover tinggi tidak selalu jelek. Ya. Kalau dulu maksudnya 10 tahun yang lalu sebelum COVID itu sebagai patokan bagus tidaknya perusahaan itu dilihat dari tinggi rendahnya turnover. Yang rendah adalah yang bagus. Sekarang sudah tidak lagi. Karena nanti menjadi kesulitan kalau mau mengeluarkan gitu. Karena kita kebutuhannya tenaga kerja itu dalam bisnis itu sekarang yang menjadi tantangan adalah bagaimana bisa memvariabelkan fixed cost. Nah, fixed cost itu apa? Sebagian besar pada energi atau listrik gitu dan labor karyawan ya, upah itu fixed cost. Dan itu yang beban tertinggi di dalam perusahaan, sehingga perusahaan yang mampu bersaing dan mampu survive adalah yang bisa mengelola ini. Karena sekarang tuh persaingan begitu ketat, yang bisa dilakukan adalah perusahaan mana yang bisa efisien. Gitu. Ya, jadi bukan hanya berdampak pada biaya juga ya, tapi juga stabilitas timnya dipengaruhi juga. Ya, kan tadi disinggung juga masa pelatihan. Apakah pelatihan tidak mahal? Iya, tapi sekarang sudah banyak AI juga. Jadi pelatihan itu tidak kayak zaman dulu lagi mengumpulkan biaya terus mengeluarkan biaya banyak, enggak juga. Selama manajemennya tahu bagaimana cara mengelola pelatihan itu agar tidak berbiaya tinggi. Kalau menimbulkan biaya, jadi kan gini, sebetulnya perusahaan tidak merasa terima sudah melatih susah-susah keluar. Melatih lagi, itu yang dianggap biaya-biaya tinggi. Nah, itu sebenarnya sudah bisa diatasi dengan AI. Dan anak-anak Gen Z itu sudah nggak perlu dilatih. Kalau menurut Pak Dahlan Iskan, waktu saya jadi narasumber bilang,
bicara ke saya pakai bahasa Inggris itu, Mas, arek-arek saya ini susah diajari, kasih kepercayaan saja, dia pasti bisa bekerja. Awalnya saya tidak setuju, kemudian saya buktikan di perusahaan saya bahwa kalau zaman saya dulu muda itu pelatihan itu 3 bulan, kemudian bahwa saya tidak perlu lama, hanya 1 bulan, bahwa lagi hanya 1 minggu, anak-anak Gensi itu 1 hari, bahkan nggak perlu ada pelatihan. Saya bilang, loh gimana kok bisa kerja? Saya tanya, kamu sudah dilatih? Belum Pak. Mulai kerja kapan? Hari ini. Kok langsung bisa kerja? Kamu bisa mengoperasikan ini? Ya bisa Pak. Kok bisa gimana? Ya tinggal mereknya, serinya apa, saya lihat di YouTube, saya dikasih passwordnya, sudah bisa. Jadi sudah beda. Jadi faktor teknologi itu yang menyebabkan, nah itu mestinya sudah bisa menghemat juga dari sisi perusahaan, harusnya asal dia tahu cara menghematnya. Tapi kalau dia pakai pola lama, harus training dulu apa yang menjadi mahal juga. Jadi itu kemampuan mengelola itu juga. Oke, jadi harus ini ya, manajemennya harus pintar-pintar ngelola gitu ya dari sisi pemanfaatan teknologi juga. Iya, jadi untuk bisa mengelola itu dia harus punya literasi juga. Tapi kalau dia nggak tahu apa-apa, ya nggak akan tahu juga. Iya, benar-benar. Oke, nah kalau tadi udah ngebahas dari perspektif perusahaan, terus dari sisi Gensi ini Jepuping apakah akan bagus juga gitu Prof untuk dari Gensi? Karena kalau dari teman saya tuh kan pernah pengalaman, dia bilang jujur kayak ini buat batu loncatan aja, nanti aku setahun di sini lanjut ke perusahaan lain karena gajinya kurang cocok. Padahal udah tahu gaji di sini tuh karena kan 2 juta, di perusahaan lain 3 juta, tapi saya keterima duluan di perusahaan A. Nah itu menurut Prof apakah menjadi hal yang positif untuk Gensi sendiri? Jawabannya tergantung kerjaannya itu apa. Okay. Kalau kerjaannya memang yang bisa dikerjakan banyak orang, dia pindah-pindah tidak apa-apa gitu. Tapi kalau kerjaannya itu sesuatu yang khusus, itu akan mengganggu nanti karir development-nya dia juga. Karena saat ini, sependek saya tahu sampai saat ini, perusahaan juga akan melihat CV-nya seseorang itu. Kalau dia job hopping, bahasa Inggrisnya kutu loncat itu, setiap bulan pindah itu track record-nya tidak bagus di mata perusahaan, karena dia tidak akan bisa diharapkan menjadi orang kunci di dalam perusahaan itu, karena nanti pasti kecenderungannya pindah. Tetapi bisa juga dimaknai lain. Kalau saya memaknai berbeda. Untungnya di tempat saya itu, di perusahaan yang saya kelola itu, kalau mahasiswa fresh graduate pertama kali kerja di tempat saya itu adalah karyawan paling sial kalau menurut saya. Gimana tuh? Karena dia belum tahu di tempat lain. Kemudian di tempat saya, karena saya mengutamakan working environment yang sangat nyaman orang itu, sehingga dia akan berpikir untuk pergi meskipun ada tawaran lebih bagus. Jadi saya punya menjaga working environment tadi. Nah, tetapi kalau orang sudah pernah bekerja di beberapa tempat, kemudian kerja di tempat saya yang sial, karena dia nggak akan keluar lagi. Tempat lain nggak enak, itu di tempat saya ada 15 tahun, 20 tahun nggak pergi-pergi. Kamu bilang kenapa sih? Nanti ditawar meeting nggak lah, apain Pak? Jadi itu ada konsep berbeda, bahwa saya selalu mengajarkan uang itu nomor 1, tapi bukan yang utama, kan gitu. Ya. Yang utama apa? Uang. Uang nomor 1, tapi bukan yang utama. Yang utama adalah bukan uang, bisa kebahagiaan, bisa kesehatan, macam-macam lah. Tapi yang jelas kan bukan uang. Oke. Gitu. Oh iya sih. Uang nomor 1. Kalau uang nomor 2, nomor 10 munafik itu. Uang tetap nomor 1, tapi bukan yang utama. Karena yang utama bukan uang. Okay. Saya ingat nih, bukan uang yang utama. Oke. Berarti iya ya Prof, baru kepikiran saya. Berarti kalau sering kan kadang Gensi tuh kadang mikir kayak aku akan pengalaman, aku bakal ketompo kok. Bahasanya tuh kayak gitu, bahasa Jawanya. Aku udah sering berpindah-pindah kerja, harusnya aku bakal keterima karena ngelihat CV aku udah banyak pengalaman. Tapi di sisi lain perusahaan justru menganggapnya bukan seperti itu ya. Karena dia belum terlalu expert di bidang itu. Okay. Karena untuk menguasai satu bidang itu butuh waktu yang lama. Saya ini belum pindah perusahaan, sudah 33 tahun di perusahaan yang sama. Nggak pindah-pindah.
istilahnya main ngelontok gitu ya Pak. Sampai ngelontok karena itu tadi. Tapi working environment, jadi kenapa working environment itu penting? Karena 21 hari 24 jam kan dibagi 3. Teorinya 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk dunia, 8 jam untuk akhirat, itu teori. Tapi prakteknya kan tidak begitu. Hampir lebih dari 8 jam kita di tempat kerja. Nah, apalagi di level supervisor manager pasti di atas 10 jam. Nah, kalau suasana kerjanya tidak enak, itu cepat capek dan cepat sakit, cepat mati. Gitu. Tapi kalau suasananya enak, dia kan happy. Gitu. Nah, dari situ adanya job booking ini pasti risiko-risikonya pasti ada ya Prof? Yeah. Nah, menurut Prof sendiri risiko seperti apa nih adanya job booking itu? Ya, dia tidak akan berkembang karirnya. Jadi kalau dia hanya sekedar mencari, jadi tergantung sekali lagi balik ke masing-masing individunya, motivasinya apa. Kalau motivasinya uang, itu berbeda dengan yang motivasinya karir pasti. Kalau uang ya sudah, yang mana yang banyak saja. Dan saya juga mengalami hanya selisih 100.000 dia bisa pindah. Hanya 100.000 rupiah, bukan US dollar ya. Karena lebih banyak ya, karena pikirannya uang, dan itu juga nggak bisa disalahkan. Mungkin saat itu lagi kebutuhannya itu. Nah, tapi kalau dia juga memikirkan karir development-nya, dia punya goal, punya visi, saya nanti ingin jadi apa, dia punya tahapan-tahapan. Mestinya dia bangun itu. Tahapan-tahapannya, nanti setelah ini mau apa, itu sudah ada di-set sama dia target-target yang harus dicapai, sehingga tidak melulu berpikir duit, tapi tetap nomor 1 ya, harus saya munafik kalau saya bilang nomor 1, tapi itu adalah karena money will follows gitu. Kalau jabatannya naik, apa iya sih uangnya nggak naik? Pasti naik. Nah, karena masa karyawan kemudian jadi supervisor gajinya nggak naik kan nggak mungkin, mesti naik. Kemudian jadi manager, jadi itu yang disebut dengan money will follows gitu. Tapi kalau kita punya kompetensi yang bagus, itu akan dilihat oleh perusahaan. Sebaliknya kalau jadi job hopper kemudian kemana-mana. Sekarang juga era sosmed itu, masing-masing pimpinan perusahaan juga punya kelompok-kelompok bilang, itu lo pindah-pindah, itu cepat nyebar juga. Jadi ada positif maupun negatifnya dari masing-masing orang ini ya. Kita berhak pindah-pindah juga, tapi yang meng-hire juga berhak menginformasikan bahwa ini suka pindah-pindah kan gitu. Masing-masing punya hak kan. Iya, betul. Demokrasi begitu. Betul. Oh iya ya, berarti kayak ini langsung ngerasa diincar gitu ya Prof. Saya bilang ini baru dari perusahaanku loh, terus info ke temennya kayak jangan, itu pasti ada nggak Prof kayak di posisi kunci di perusahaan hampir pasti itu adalah namanya satu sistem namanya check reference. Dalam posisi kunci bilang ini kayaknya posisi penting, dia akan sebelumnya kerja di mana, dia cek di perusahaan sebelumnya kenapa ini dulu keluar, bagaimana dia bekerja, itu ada namanya check reference itu mesti dilakukan. Nah, sama saya mengelola hotel, GM Hotel, ada asosiasi general manager juga, sering kita kumpul cerita-cerita juga, membahas hal sesuatu yang berkaitan dengan banyak hal operasional maupun SDM. Ya, pasti dibicarakan juga kalau ada sesuatu yang penting di situ. Tapi kan tadi tergantung ya, kita fokusnya uang atau jenjang karir. Nah, kalau si anak ini tuh kerjanya bagus, tapi ya suka pindah-pindah karena kan alasannya uang, tadi itu dari si peng-hire-nya bakalan gimana Prof? Maksudnya nangkepnya kayak nggak apa-apa karena perusahaan nggak terlalu mikirin. Ya, dari dua sisi. Kalau dari sisi peng-hire-nya, dia akan memikirkan kepentingan perusahaan. Dia nggak peduli dia pintar atau tidak, bagus atau tidak, tapi kepentingan perusahaan apa, dan dia harus mengeluarkan biaya atau gaji berapa untuk orang itu, sesuai nggak dengan pekerjaannya. Pasti perhitungannya perhitungan bisnis. Bisnis itu adalah untung rugi. Omong kosong, bisnis nggak ada untung rugi. Makanya ada kecuanan yang maha kuasa, itu kan bisnis selalu cuan. Ya, jadi itu. Nah, dari sisi karyawan seharusnya mempersiapkan diri. Kira-kira apa yang bisa meningkatkan kompetensinya dia supaya bisa bersaing dengan yang lain itu. Karena menurut analisa saya, generasi sekarang itu lemah di 3 hal. Bahasa, analisa, dan logika. Itu. Bahasa itu masih untuk gaya-gayaan. Jadi padahal bahasa itu hanya alat untuk mempelajari sesuatu. Jadi misalnya belajar ilmu atau apa. Analisa juga begitu. Analisa itu tidak selalu
pakai perhitungan statistik, regresi linier, kemudian SEM, bukan begitu, tapi mengamati pola, itu juga menganalisis. Jadi kalau kondisi begini, ini harus apa yang harus dilakukan, itu kayak analisa. Nah yang penting ini logika, banyak sekali logikanya nggak jalan gitu. Nah, ini agak disayangkan itu. Nah, itu yang, nah kemudian untuk berkaitan dengan teknologi, sudah tidak zaman lagi orang pakai IT, itu sudah kuno. Betul sih, Prof. Sekarang harus pakai DT, data teknologi, bukan information teknologi. Nah ini yang belum belajar, mestinya harus menguasai generasi sekarang. Hemat saya seharusnya, saya sebagai generasi yang kolonial, harusnya dia memahami namanya data science, gitu, ilmu-ilmu begitu, untuk mendukung karirnya dia, apapun bidangnya, mau di marketing, SDM, keuangan, itu perlu semua ilmu-ilmu begitu. Nanti berkaitan dengan big data sama AI dan seterusnya itu, karena itu di luaran itu begitu, itu yang merubah orang berperilaku baik dari sisi perusahaan maupun dari karyawannya. Nah berarti selain mendapatkan peluang baru, ada juga risiko seperti kurangnya pendalaman kompetensi tadi ya? Iya. Oke. Nah Prof, kalau melihat fenomena ini tuh menurut Prof sendiri, siapa yang sebenarnya perlu lebih beradaptasi? Dari individu perusahaan atau justru sistem kerja modernnya sendiri yang Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Individunya harus adaptasi, sistemnya harus disesuaikan, perusahaan juga harus paham kondisi perubahan itu. Okay. Kalau salah satu itu tidak jalan, itu juga akan macet gitu. Benturan. Jadi ya kalau yang menang adalah perusahaannya atau sistemnya, judulnya menjadi arogansi karena ini harus nurut gitu. Tapi kalau ini menjadi tidak sepatutnya, karena ini kenapa? Gimana karyawan ngatur-ngatur perusahaan? Dia nggak punya saham. Jadi harus kata kuncinya adalah saling memahami dan mengerti mengenai apa yang terjadi perubahan itu untuk bisa menyesuaikan sehingga tujuan perusahaan itu tercapai. Ya, filosofis sekali. Oke, Prof, untuk selanjutnya nih ada pertanyaan juga. Jadi kalau menurut Prof, apa yang harus dipersiapkan dari Gen Z untuk menanggapi adanya fenomena cukuping ini? Ya, jadi sebetulnya kalau saya amati itu Gen Z ini mulai tidak suka membaca. Ini adalah yang agak krusial. Okay. Karena ada satu makhluk namanya YouTube 3 menit itu. Jadi dia hanya mengacu pada literasi yang video 3 menitan itu menurut saya kurang cukup. Nah di beberapa kesempatan saya selalu menanyakan di kelas itu perbedaan e-book dan print book. Okay. Kan biasanya anak Gen Z kan pakai e-book, nggak mau pakai print book. Saya selalu nanyakan bedanya apa print book dan e-book. Banyak sekali jawabannya, print book itu berat, kalau ini lebih ini, kemudian lebih fleksibel di mana-mana, ini bisa stabilo, ini nggak bisa. Dijawab banyak sekali dan saya bilang jawabannya semuanya salah. Apapun yang kamu sampaikan itu salah. Terus dia nanya, yang benar apa? Yang benar nggak ada bedanya karena sama-sama nggak dibaca, baik e-book maupun print book. Baru dia ketawa. Jadi membaca ini menjadi sangat penting ya. Apapun itu dibaca saja. Nah kalau memang terlalu berat buku-buku besar ya yang kecil. Kalau kecil masih berat artikel pendek. Jadi melatih membaca ini yang harus dibiasakan karena di situ nanti akan terjadi peningkatan knowledge dan itu penting sekali. Nah kemudian melatih logika dan analisa tadi. Lagi-lagi analisa itu bukan sesuatu yang rumit. Dia harus melatih bagaimana memperhatikan pattern, misalnya atau pola, kemudian hal-hal, kalau ini kan harusnya begini, ini kenapa begini. Jadi selalu bertanya. Kalau mau membaca itu saya nulis buku namanya The Socratic Leader. Bagaimana belajar dengan bertanya, jadi menanyakan sesuatu. Jadi konon kabarnya berapa ribu tahun yang lalu Socrates itu selalu bertanya. Semua pasar ditanyain, semua sampai marah semua karena banyak sekali pertanyaan. Tapi dari situ menjadi menarik. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ditanya, misalnya kita bertanya, ini kapan akan selesai? Secepatnya. Sudah berhenti. Kita tanya lagi,
cepat itu berapa lama lagi? 2 hari, 2 jam, atau berapa lama? Jadi terus bertanya sehingga kita mendapatkan exact time itu kapan. Itu melatih kita untuk berpikir secara presisi. Sekaligus membangun budaya bahwa kita nggak sekedar ngomong dok, pokoknya engkau lah. Itu kan nggak jelas, nggak ada deadline yang seperti itu. Kita kan di dalam dunia manajemen ya, jadi harus dalam itu pun manajemen juga, jadi ada namanya manajemen hidup. jadi kemampuan analisa, kemudian logika itu juga harus dilakukan. Kalau sesuatu yang tidak logis kita pertanyakan juga, ini kan kalau begini kan harusnya tidak begini gitu. Jadi ini yang sering terjadi, kayak misalnya saya sering mengajak mahasiswa berpikir. Misalnya yang sering saya kasih contoh, misalnya kenapa tas plastik itu disuruh mengurangi atau dilarang. Hampir sebagian besar menjawab bahwa karena itu merusak lingkungan. Kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa tas kresek itu dulu dibuat? Kenapa itu pertama kali dibuat, itu idenya apa? Nah, ternyata ketika zaman saya dulu belum ada tas kresek, itu ada tasnya dari kertas. Ya, tas kertas coklat itu bahannya dari pohon. Jadi karena untuk membuat tas itu banyak pohon ditebangi, supaya tidak merusak lingkungan, diciptakanlah tas plastik. Pertanyaan berikutnya, jadi tas plastik itu melindungi lingkungan atau merusak lingkungan? Ya, berpikir begitu, logika begitu. Nah itu yang agak kurang, sehingga kalau kita berargumentasi atau bukan berdebat konyol, tapi kita berargumen itu menjadi kurang. Nah itu kekurangan literasi tadi. Jadi padahal itu zamannya Nabi sudah diberikan Iqra, itu bacalah, kan kita nggak mau baca. Okay. Gitu, kita melihat aja YouTube 3 menit gitu, jadi agak susah. Jadi memang ini ya, untuk Gen Z sendiri tuh harus ngebanyak literasi biar bisa sisi analisis sama logikanya sama-sama jalan gitu. Sama dengan teknologi, kalau bisa ya jangan hanya menggunakan saja gitu. Jadi kalau misalnya menggunakan AI, kalau ChatGPT cara penggunaannya dengan menggunakan Google itu kok pasti nggak cocok. Iya. Nah itu kan banyak orang tahu tapi tidak tahu sebetulnya. Nah itu yang harus dipelajari. Jadi baik sisi teknologi maupun kehidupan di dunia kerja memang harus benar-benar dipelajari. Kak, teknologi itu kan beda. AI pun promnya beda. Nah, secara kompetensi sekarang tuntutan di dunia kerja itu sudah tidak bisa lagi spesialis, tapi adalah multitasking. Artinya spesialis yang generalis, jadi menguasai banyak bidang. Jadi nggak bisa marketing saja, keuangan saja, harus bisa marketing, bisa keuangan. Itu akan lebih cepat terserap di dunia kerja, karena itu yang dicari oleh perusahaan, bagaimana meng-hire orang sesedikit mungkin tapi kemampuannya sebanyak mungkin. Kan itu hukum ekonomi juga. Tapi bukan ini ya Pak, bukan malah ngebikin seseorang tuh nggak bisa jadi kompeten banget ya, fokus di satu hal. Jawabannya iya dan tidak, karena bisa jadi kalau cuma satu saja, kan kita lihat dari sisi perusahaan. Kalau perusahaan kan tetap bagaimana bayarnya sedikit, kayak konsumen lah. Kalau mau barang seperti apa, kalau konsumen ditanya yang harganya murah, yang awet, hilang bisa balik sendiri, nggak bisa pecah, kan begitu tapi murah kan banyak mau. Sama perusahaan juga sama, banyak mau, tapi kan tetap harus terukur. Nah sebetulnya tidak harus semuanya bisa, tapi paling tidak harus 2 hal. Jadi nggak bisa satu lagi. Sama seperti kemampuan berbahasa sekarang. Kalau kita hanya mengandalkan bahasa Inggris nggak bisa. Bahasa Inggris itu nanti kita sudah kayak bahasa Indonesia, semua orang harus bicara bahasa Inggris gitu. Nah, tinggal harus menguasai satu bahasa asing yang lain, terserah Inggris Arab, Inggris Mandarin, Inggris Jepang, Inggris Rusia, terserah. Tapi sudah nggak zamannya lagi hanya bahasa Inggris. Dulu sudah hebat, 10 tahun yang lalu bahasa Inggris sudah hebat. Nah, itu yang saya maksud, secara kompetensi juga begitu. Hanya satu bidang saja, kalah sama yang 2 atau 3 bidang gitu. Iya, betul. Tidak harus 10 bidang gitu maksudnya. Tapi seenggaknya lebih dari 1. Iya, harus lebih dari 1. Oke teman-teman, jadi itu ya untuk pembahasan pada fenomena cukuping kali ini. Menurut Perpustakaan itu memang harus dari ketiga sisi, penyeimbangan dari 3 sisi, adaptasi baik dari karyawan itu sendiri, perusahaan maupun sistem kerjanya di era modern sekarang. Oke, untuk menutup podcast kali ini Bapak mungkin bikin closing statement dari Bapak, kata-kata untuk
Gen Z Ya. yang akan. Baik, jadi untuk para Gen Z itu kondisi dunia kerja sudah berubah cepat, secepat Anda belajar lewat video. Jadi sama saja mereka juga cepat berubah dan tuntutannya juga berubah sehingga Anda harus menyesuaikan banyak hal. Seperti tadi saya sampaikan adalah pertajam daya analisa, kemudian logika dan pemahaman data sama data sains maupun ilmu-ilmu teknologi yang lain, baik itu big data maupun AI. Semakin banyak Anda kuasai, itu ada punya tools untuk bersaing dengan yang lain dan punya kesempatan lebih banyak untuk diterima perusahaan karena perusahaan membutuhkan itu. Oke, gitu ya teman-teman. Mungkin closing statement dari Prof. Yusak. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Prof atas insight dan perspektif yang luar biasa ya pada podcast kali ini, perbincangan kali ini. Nah, untuk seluruh pendengar podcast S1 Manajemen Unusa, semoga diskusi hari ini dapat memberikan sudut pandang baru mengenai fenomena job hopping di era kerja modern. Oke, saya Ismi dan bareng narasumber yang luar biasa, Prof. Yusak. Segitu dulu podcast kali ini. Bye-bye and tunggu episode selanjutnya.